Astagfirullahaladzim. Mas, ada. Gimana mas? Udah. Mas. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita sudah eksplor dan tidak mendapati apa-apa. Akan tetapi 1 jam setelah istirahat itu Mas Diki itu bangunin saya. Katanya dengan keadaan panik makanya Mas Ganang hilang. Tapi sempat melihat ya Mas ya. Dan itu menuju ke arah sini. Dan ini kemungkinan besar masih ada hubungannya dengan pasukan Bedor Hampala. Dan dari itu makanya saya menuju ke arah sini. Dan kita belum mendapati sama sekali titik terang atau tanda-tanda keberadaan Mas Ganang. Dan mungkin kita maju ke atas. Iya, ayo mas. Mas Ganang. Gimana ya? Ya apa sih mainnya culik-culikan ini loh. Main culik-culikan kok cewek Lancar Sari. Sekarang Mas Ganang diculik. Hati-hati loh mas, satu persatu ini. Ini pasti kelakuan si ini nih. Siapa? Amdal. Iya. Oh yang dua itu. Ya, dua itu. Mas Astagfirullahaladzim. Ganang. Mas. Kalau mentar juga akan Jangan. membahayakan. Bahaya mas. Kita cari karang mana ya pusatnya? Ayo mas, lanjut cari lagi mas. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Bukankah kalian harus beristirahat untuk menyiapkan fisik kalian, tenaga kalian untuk pencurian pusaka? Bentar. Kamu ini siapa nanya-nanya? Saya adalah Kiro Sangkawa yang sudah melakukan perjanjian dengan dirimu tadi malam. Oh iya. Ya, bagaimana saya tidak ada di sini pada saat ini? Manusia yang sedang berbicara denganmu semalam itu hilang. Maka dari itu kita mencari. Apa yang kau katakan? Hilang bagaimana? Menurut saya, perkiraan saya hilangnya itu diculik oleh segerombolan pasukannya Bedor Hampala. Walah, sialan. Ternyata pihak dari mereka lebih cerdas daripada kita. Baru saja kita sudah memikirkan sebuah rencana yang sangat matang. Ya. Mereka malah berhasil menculik temanmu itu. Padahal jika nanti malam kita tidak bisa mencuri pusaka Nogowulu itu, habislah kita semua. Kita tidak akan bisa menang melawannya. Sebenarnya kejadiannya bagaimana? Bolehkah kau menceritakan itu kepada saya? Baik Kiro. Jadi kejadiannya seperti yang Kiro lihat. Kita setelah pulang dari eksplor dari hutan tersebut, kita istirahat. Selang 1 jam kurang lebih, raga yang kau gunakan saat ini, beliau membangunkan tidur saya dan menginformasikan bahwa Mas Ganang yang namanya Mas Ganang itu hilang. Dan kita semua tidak sempat melihatnya. Baiklah, mungkin saat ini yang bisa saya lakukan, saya harus bisa menyusup ke dalam dan mencari informasi sebanyak mungkin. Bagaimana kondisi dari temanmu itu. Sehingga rencana yang sudah kita lakukan, yang sudah kita siapkan, kita bisa jalankan untuk mencuri tuding Nogowulu itu. Jika memang engkau bisa melakukan itu akan lebih baik dan mencari informasi selengkap-lengkapnya di sana. Baiklah, akan saya lakukan segera. Daripada ini akan terlalu jauh
dan rencananya sudah kita siapkan gagal. Ya. Baiklah, saya akan segera mencarinya. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, jadi tiba-tiba Giro Sangkawa datang menghampiri kita. Malah pertamanya menyalahkan kita. Apa yang kita lakukan pada saat ini? Bukannya kita lebih baik beristirahat dan merencanakan apa yang akan kita lakukan nanti malam. Tetapi setelah saya informasikan bahwa Mas Ganang telah hilang, beliau pun juga kaget dan sekarang berniat menjadi sebuah penyusup dan mencari informasi selengkapnya di mana keberadaan Mas Ganang untuk saat ini. Dan mungkin setelah Mas Diki udah boleh Mas, kita mendapat ini bantuan dari Giro Sangkawa. Giro Sangkawa untuk mencari informasi keberadaan Mas Ganang, dan sembari itu kita juga bisa jalan ke arah masuk sana Mas. Bagaimana? Aneh ya. Sebenarnya rencana apa lagi yang mereka siapkan? Jujur, saya sudah berhasil menyusup ke dalam sana. Akan tetapi, saya lihat tidak ada manusia yang saya bicara mengenai pusaka itu. Tidak ada manusia itu. Padahal yang perempuan, istri dari raja, sahabatmu itu, masih ada di sana. Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja, dia belum diapa-apakan. Seperti yang saya katakan kepada dirimu. Tapi teman saya nggak ada di sana. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada manusia itu. Sebenarnya, rencana apa lagi yang mereka siapkan? Sampai-sampai saya sendiri tidak mengetahui rencana apa yang mereka akan lakukan. Apakah mereka mengetahui rencana kita untuk mencuri pusaka Nogowulung itu? Saya juga tidak mengetahui hal tersebut, Giro. Yang pasti, yang lebih penting pada saat ini adalah mencari keberadaan teman saya, Giro. Itu pasti. Kita harus segera mungkin menemukan temanmu itu. Karena jika kita tidak berhasil menemukan temanmu, lalu rencana kita akan sia-sia. Dan jika rencana kita gagal, tamatlah riwayat kita. Kita tidak akan bisa mengalahkan Kampala. Karena kekuatan yang dimiliki Kampala setelah memegang tuding itu jauh lebih hebat. Apakah ada pasukan lain selain Tidur Kampala? Tidak. Yang saya bingungkan, apa yang mereka siapkan untuk kita? Apakah mereka berusaha mengacaukan pikiran kita sehingga kita tidak bisa merencanakan sebuah rencana besar untuk mengalahkan mereka? Itu juga bisa jadi. Mereka berusaha membuat kita semakin lengah karena kita berusaha mencari sehingga kita tidak bisa menyiapkan sebuah strategi untuk mengalahkan mereka. Itu bisa saja terjadi. Benar. Pikiran kita dibuat kacau dengan hilangnya satu persatu dari kita. Sialan. Terus kita cari kemana Mas? Mas Ganangnya? Baiklah, mungkin seperti ini saja. Kalian harus berusaha mencari sampai temanmu itu ketemu. Saya pun akan berusaha mencari informasi mengenai temanmu. Saya akan menyusup lagi, siapa tahu mereka menyembunyikan di tempat yang lain. Saya akan mendatangi tempat-tempat yang mereka sering kunjungi. Iya. Tempat persembunyian dari pihak Kampala. Saya yang lebih tahu dari pihak mereka. Saya akan menyusup dan mencari banyak informasi. Setelah saya mendapatkan informasi itu, saya akan langsung beritahu kalian. Baik, terima kasih Guru. Sebelum mereka menyembunyikan lebih dalam lagi. Nanti kita tidak akan bisa menemukannya.
Baik, terima kasih. Dan kita pun juga tetap akan berusaha untuk mencari semampu kita. Baiklah, lakukanlah itu. Baik. Karena mungkin itu yang bisa kita lakukan. Ya. Sehingga rencana kita nanti malam, kita bisa jalankan sesuai dengan rencana kita. Ya. Baiklah, saya akan langsung saja. Ya, hati-hati, Giro. Terima kasih. Hati-hati. Salam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman. Ini aneh ya. Setelah Giro menyusup ke pertahanan mereka, ke tempat mereka, itu Mas Gana nggak ada di sana. Akan tetapi Dewi Lanjarsari itu berada di sana dan belum diapa-apakan. Ya, kita mendapatkan informasi Mas Gana nggak ada di sana. Nggak tahu ini, saya juga bingung. Dan Giro tetap ingin mencari informasi, mendatangi tempat-tempat persembunyian dan tempat-tempat yang disinyalir Mas Ganang disembunyikan di sana. Nanti akan kita tunggu juga, dan kita juga masih akan tetap mencari semampu kita di sini. Iya. Ya, coba ke sana Mas, arah ke sana coba yuk. Bagaimana Guru? Saya memiliki sebuah rencana besar. Apa itu? Tetapi di sini saya mengambil keputusan yang sangat menghancurkan diriku. Mungkin rencana ini tidak sedikit pun merugikan dirimu. Hanya saja merugikan untuk diri saya. Memangnya apa rencana itu? Saya telah membawa salah satu pasukan dari mereka yang berhasil menculik putri dari raja itu, istri dari seorang raja itu. Iya. Dia bernama Amdil. Saya pernah mendengarnya. Dengan rencana ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa mengetahui apa yang telah mereka lakukan terhadap saudaramu itu, terhadap temanmu. Karena sampai saat ini saya sudah menyusup kemana-mana tapi tidak bisa menemukannya. Dan saya nekat menculik Amdil sehingga kita bisa tanyakan apa yang telah dia lakukan terhadap manusia. Apakah keputusanmu tidak terlalu beresiko untukmu sendiri? Ini sangat beresiko, tapi tidak ada cara lain. Mereka sudah mengetahui bahwasanya kita sudah bergabung. Saya sudah tidak memikirkan itu. Yang terpenting, dengan bergabungnya kita, rencana untuk mencuri pusaka tuding Nogowulung itu harus berhasil. Karena jika tidak, sudah tamatlah riwayat saya. Saya akan dihancurkan berkeping-keping oleh Kampala. Saya meminta satu raga agar saya bisa menanyakan lebih jelasnya di mana Amdil menyembunyikan temanmu itu. Ya, saya sudah menyiapkan, dan kau bisa meminjam raga manusia ini. Sana. Apa aku siap? Siap, Guru. Lepaskan. Ada apa sebenarnya? Amdil, saya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Di mana kau sembunyikan manusia itu? Manusia? Siapa? Saya tidak tahu. Kau tidak bisa berbohong di sini. Karena jika kau berbohong, kau akan tahu sendiri akibatnya. Kau akan mati. Saya berkata jujur. Bukan saya pelakunya. Lepaskan. Buktinya Dewi Lanjarsari aja kamu yang menculik loh. Tetapi tentang manusia itu saya benar-benar tidak tahu. Alah. Kau di sini berbohong hanya untuk melindungi pimpinanmu, yaitu Kampala. Dan kau sudah merelakan nyawamu. Kau akan menerima akibatnya jika kau terus-terusan berbohong seperti ini. Jika kau tidak memberitahu di mana dan kau sembunyikan manusia itu di mana,
kau akan mati sekarang juga. Sudah saya katakan, bukan saya pelakunya. Saya tidak tahu apa-apa. Lepaskan. Saya tidak akan bisa melepaskanmu. Saya sudah mengetahui resikonya. Saya berani mengambil resiko ini menculik kamu. Dan sudah ada yang tahu dari pihakmu bahwasannya dengan adanya saya menculik dirimu, berarti saya sudah berpihak kepada manusia ini. Saya siap menanggung resiko itu semua. Dan jika kau tidak memberitahu, maka kau akan saya bunuh sekarang juga. Bukan saya pelakunya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak berbohong. Kau masih saja berbohong dan kau masih saja mengelak, Amdil. Tidak. Lepaskan saya segera. Saya tidak akan melepaskan dirimu sedikit pun. Karena walaupun kau tidak mengatakan sejujurnya, akan tetap saya bunuh. Cepat katakan atau pedang ini akan memenggal kepalamu. Saya benar-benar tidak tahu tentang manusia itu. Katakan sejujur-jujurnya. Jangan kau berdusta hanya untuk melindungi Kampala. Ngaku aja udah. Hei, Saya benar-benar tidak tahu. ngaku Amdil. Daripada kamu dibunuh. Jika kau mengatakan sejujurnya, maka akan ku beri kau selamat. Akan tetapi saya tidak akan biarkan kau kembali untuk Kampala. Saya sudah mengatakan sejujur-jujurnya. Saya tidak berbohong. Bukan saya pelakunya. Karena kau telah melakukan hal yang serupa sebelumnya. Maka dari itu, kaulah yang paling dicurigai yang melakukan itu. Saya beri kesempatan sekali lagi. Lepaskan. Cepat katakan sejujur-jujurnya atau pedang ini akan memenggal kepalamu. Bukanlah saya pelakunya. Baik. Lepaskan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amdil tidak mengatakan yang sejujurnya. Pasukan dari Kampala memang sudah dididik untuk tidak membocorkan sedikit pun informasi yang mereka ketahui. Jadi, hanya dengan membunuh untuk sedikit meringankan beban saya. Karena hanya sedikit yang melihat bahwasanya saya telah menculik Amdil. Tapi sempat ada yang melihat itu. Sempat ada yang melihat dan berusaha mengincar saya. Syukur aku bisa lolos dari kejarannya. Lalu kita belum mendapati informasi sama sekali yang valid keberadaan Benarnya apa Mas yang Danang. sedang mereka rencanakan? Jika kita tidak bisa menemukan temanmu, saya sudah bingung lagi apa yang harus saya lakukan. Saya tidak memiliki rencana sedikit pun. Baik, tenanglah Giro. Kita tidak bisa menemukan jalan dan mengatasi sebuah masalah dengan menggunakan sebuah rasa emosi. Oh, di mana? Astagfirullahaladzim. Bagus. Bagus permainan. Saya sudah melihatnya semua. Kau sudah membunuh salah satu dari kami. Maka resiko besar yang akan kau terima. Saya sudah siap menerima semua resiko yang akan datang kepada saya. Apalagi kau sudah mengetahui bahwasanya saya sudah bergabung dengan manusia ini. Saya sudah mengetahuinya. Dan waktu kau membawa salah satu dari kami hingga membunuhnya, saya mengetahui semuanya. Kau akan menerima akibatnya. Pada siang hari ini juga akan saya bunuh. Silakan saja jika kau bisa. Hati-hati Giro. Atau kau di sini akan mati. Hebat. Hebat sekali perkataanmu. Hingga membuat kau merasa kuat. Apa kau sudah cukup untuk melawan saya?
kau sudah merasa cukup kuat? Jika saya sudah berani mengambil keputusan itu, maka sedikit pun saya tidak akan mundur. Saya akan terus bergabung dengan manusia-manusia ini untuk menghancurkan Kampala biadab itu. Memang kau pengkhianat. Mungkin selama ini saya melakukan peperangan dengan Kampala secara diam-diam. Akan tetapi sekarang saya akan terang-terangan melawan Kampala biadab itu. Sebelum kau melawan rajaku, langkahi dulu. Saya mati kau Sanggala. Sungguh berbeda kekuatan yang kau miliki semenjak kau berkhianat. Kau dapat dari mana ini? Tentunya saya sudah menyiapkan semuanya hanya untuk menghancurkan Kampala yang sangat biadab. Tetapi saya yakin sosok sepertimu tidak dapat mengalahkan raja. Diam kau! Ya. Saya benar-benar murka atas khianatnya kau. Ya! Lebih baik kau bunuh saya. Innalillahi. Kiro, kau telah membunuh 2 pasukan dari mereka. Tidak ada cara lain untuk membiarkan mereka hidup. Karena mereka lah yang sudah mengetahui semuanya. Iya. Tapi informasi sedikit pun belum kita ketahui keberadaan Mas Ganang. Baiklah, akan saya berusaha mencari informasi lagi. Jika kau sudah mendapatkan kabar tentang temanmu, beritahulah saya. Ya. Jika saya tidak mencari-nyari terus. Ya, saya akan, jika menemui titik terang atau tanda-tanda keberadaan teman saya secepatnya akan menginformasikan kepadamu. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas? Baik teman-teman, kalian raganya habis dipinjam untuk sebuah peperangan. Lebih baik pulihkan dulu. Setelah itu kita lanjut mencari keberadaan Mas Ganang. Bah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Harusnya ya saya yang ngomong kayak gitu kok. Kamu. Astagfirullahaladzim, Mbah. Mbah. Ya. Mbah. Assalamualaikum. Kamu tuh kalau orang tua datang tuh minggir gitu loh. Harusnya saya tuh masuk gitu. Ini nggak berbahaya. Mbah, yang mau masuk itu hati-hati, lihat-lihat dulu loh, Mbah. Kode-kode. Kasihan Mas Diki, Mbah. Kode-kode gimana sih? Ya, saya mau masuk ini, minggir. Itu. Ya, terus saya ngomongnya gimana? Duduk. Nah, gitu dari tadi. Maaf. Ah, Astagfirullahaladzim, Mbah. Ada kabar buruk, Mbah. buruk apa dong? Mas Ganang hilang, Mas Ganang diculik. Masa? Serius, Mbah. Nih ya, kita pulang dari hutan, terus istirahat. Tiba-tiba istrinya Mas Ganang itu datang ke rumah saya, bahasanya Mas Ganang pergi tanpa sadar ke belakang sana, jalan terus. Diikuti malah semakin jauh. Lalu istrinya Mas Ganang nyuruh saya untuk nyari loh. Alah, kalian bohong paling nih mau pada nyuri. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
tanaman-tanaman orang ini. Astaga, Mbah serius Mbah, ini keadaannya lagi genting banget loh Mbah. Kita lagi nyari Mas Kita Ganang, udah- Mbah. Yang Dewi Rajasari diculik dari pihak Kampala. Masa Mas Ganang diculik lagi Mbah? Alah, dia lagi ngumpet paling nih kedatangan saya. Udah dapat tanaman apa aja kamu nih? Udah nyolong apa ini? Mbah serius Mbah, ini kita serius loh Mbah. Mbah, ini kita bukan serius, waktunya Mbah. untuk bercanda Mbah. Serius Mbah. Tenang. Jadi orang tuh mau yang tenang gitu loh, kayak saya loh. Santai, kayak di pantai gitu. Ini di hutan kok di pantai, Mbah, gimana sih? Ya, pokoknya santai kayak di pantai gitu tuh. Wah, enak ya. Apa Mbah Sariman udah tahu Mas Ganang diculik dibawa di mana Mbah? Ya tentu saja saya tidak tahu. Nah, Mbah. Kamu tuh kenapa sih? Orang kok kelejetan kayak uget-uget kepanasan gitu. Enggak Mbah. Ya ada apa Mbah Sariman tiba-tiba datang nabrak-nabrak, mau ada informasi apa gimana Mbah? Enggak ada, saya cuma lewat aja. Allah, Mbah. Jadi gini, enggak usah ngomong, enggak usah panik, enggak usah teriak-teriak kayak gitu kayak istri mau ngelahirin aja kamu tuh. Saya nggak teriak-teriak Mbah, ya. Saya ngomongnya halus nih Mbah. Saya mau ngasih Dah. informasi. Enggak usah bingung-bingung. Cucunya Wijaya Bandolo itu sebenarnya kita semua yang mengamankan. Loh, Maksudnya? Ya, ya sama saya semua. Maksudnya gimana? Kamu tuh makannya apa sih? Kok goblok gitu sih? Makanya ubi. Pantesan kok goblok banget gitu loh. gimana toh, Mbah, maksudnya? Diamankan gimana? Ah, udah ketemu terus diamankan gitu. Bukan ketemu, memang dari awalnya tuh rencana kita untuk mengamankan Ganang, ya. Ganang siapa itu namanya? Ya kan. Ya, Oh, Ganang Wijoyo atau siapa? Wijoyo. Itu kita yang ngamanin dengan tujuan ngetes yang sosok yang mau nunggu kamu loh. Yang mau bantu kamu itu loh. Oh, Apa ini namanya? Giro Sangkawa. Nah itu kita semua itu lagi ngetes dia itu benar-benar niat hati membantu kita dan berpihak kepada kita, atau memang dia telik sandi dari pihak musuh untuk menggali informasi tentang kita. Tetapi semua sudah terjawab. Dua makhluk dari pihak musuh sudah dibunuhnya demi membela kita, mencari informasi tentang Ganang. alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Kalau emang bener kayak gitu, Mbah. Ya memang benar kok. Oh, Memang iya. benar, kalau memang benar gimana sih? Iya, Mbah, maaf, Nih Mbah. Mbah. Berarti Mas Ganang hilang itu dibawa dari Mas Sariman dan sahabat yang lain. Iya. Ya, terus sekarang di mana, Mbah? Sekarang gimana? Ntar tak bukain dulu. Ini sebenarnya kalau nurutin kamu mau mencari melewati jalan itu 49 kilo itu nggak nyampe. Tapi saya punya sesuatu biar lebih cepat. Wes. 12 lagi ini. Ini apa itu? Wes 12 Kamu lagi. tuh jangan ganggu saya gitu loh. Saya tuh lagi berusaha untuk mendekatkan temanmu itu. Keluar nak. Keluar dari mana, Mbah? Dari mana Mbah? Dengarkan suaranya. Mana? Mas. Loh, Mas. Udah Mbah, alhamdulillah. Ya, gimana, sakit gak kamu jatuh? ini. Paling encok itu. Dikit, Tuh, nggak Mas apa-apa. Ganang. Makasih ya Mbah. Makasih apa sih? Ini Mas Ganang selamat. Lah memang saya yang menyembunyikannya. Oh iya. Memang saya yang menyembunyikannya kok. Nih Mbah. Wah, satunya nggak kira-kira banget, Mbah. Nih Mbah. Ya gimana, kamu kan udah tak suruh siap-siap. Bentar Mbah. Saya mau ngomong Mbah. Apa? Seharusnya kalau Mbah Sariman punya rencana mau menculik Mas Ganang, itu mboknya bilang-bilang biar kita nggak khawatir, biar kita tenang, Mbah. Iya, kita panik loh, Mbah. Kita itu panik beneran loh, Mbah. Sampai Mas Luther yang nggak bisa dibangunin tertinggal ya. Tinggal. Nah, ini
Gobloknya kamu tuh kayak gini. Kalau saya bilang sama kamu untuk rencana ini, kamu tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Dan kamu bisa-bisa dicurigai sama Giro Sangkawa. Dan bisa saja rencana saya untuk mengetahui niat asli dari Giro Sangkawa itu akan gagal total. Karena kalian goblok. Kalau dikasih tahu nanti tidak akan melakukan dengan sepenuh hati. Kelihatan sandiwaranya. Kalian kan tidak bisa sandiwara. Kalian itu melakukannya itu apa adanya loh. Karena saking polosnya itu jadi terlihat goblok gitu. Berarti bukan goblok ya, terlihat goblok. Ya Terlihat. sama aja lah. Ya beda, Pak. Goblok apa enggak ini? Ya dikit goblok lah. Karena kalian tuh nggak bisa pura-pura gitu loh. Diajak untuk pura-pura, diajak sandiwara tuh nggak bisa. Pasti nanti akan gagal rencana saya. Gitu. Ya Mbak ya. Nah sekarang jawabannya sudah terlihat. Kalian sudah mengetahui sendiri bahwa Giro memang benar-benar tulus dan niat hati ada di pihak kita. Dan kita bisa menggunakannya di garda terdepan untuk mencari informasi. Karena sedikit banyaknya dalam ceteknya informasi dari Bedo Rampala itu Giro yang memegang kunci tersebut. Dalam dangkal, Bang. Nah ini saya tuh sebenarnya capek dampingin kalian. Tapi mau gimana lagi nih, tanggung jawab saya. Ini amanah yang diberikan kepada saya. Dalamnya dangkal bukan dalamnya cetek. Kalian tuh, ya jangan kebanyakan makan itu yang keriting-keriting tuh. Saya lihat kalian tuh makan yang keriting-keriting tuh apa itu? Mie, Mbah. Jangan kebanyakan makan itu. Enak kok, Mbah. Terus murah. Malah lagi buka. Mbah, bayakannya melengkung, Mbah. Hah? Bayakannya melengkung. Iya. Encok. Sininya. Iya. Jangan kebanyakan makan itu. Saya lihat-lihat tuh enggak bagus itu. Makan apa? Emang itu murah ya? Mie. Mie. Iya. Murah banget. Lah ya kalau untuk kalian cocok lah, orang-orang nggak punya duit kayak gini. Bilangnya cek, tapi beda sama mie gasean. Tapi biasa sama mie gasean. Mie gasean itu lebih pedas daripada tetangga. Apa itu? Enak itu. Enak. Hidup boleh ruwet seperti mie. Pating krikel. Tapi kalau dinikmati ya nikmat. Enak. Oh, jadi sesulit apapun hidup kita, kalau kita bisa menikmatinya, kita akan berjalan Enak. enak-enak aja gitu ya. Kenyang, Mbah. Nah, Kenyang. ya. Malah promosi. Kamu tuh mandi apa? Astagfirullah. Ya mah tadi saya pulang ekspor mandi dulu terus tidur. Kok baunya breng-brengan? Jaketmu itu loh. Enggak, Mbah. Oh, Dan ini baru buadak. makan. Baunya tuh buadak gitu loh. Enggak mandi berapa hari tolel. Hah? Astagfirullah, Mbah. Saya sudah mandi, Mbah. Hah? Mandi. Mandi sana. Sudah mandi, Mbah. Kok bau gini ya? Ngecek tadi mana aja. Kasihan itu tempat dudukmu itu loh. Di rumah itu tempat dudukmu pasti bau banget itu. Suruh jemur sana. Biar yang lain tuh gak kebauan. Nah tambah parah. Kamu buka tambah badek. Astagfirullah. Astagfirullah. Ben puas. Ceknya ben puas. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Oh, Jangan jauh-jauh, nanti jatuh sini aja sini. Duduk. Giro Sangkawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sini loh. Saya buat. Ternyata kau sudah ketemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini. Bagaimana kondisimu? Ini diselamatkan sama Mbah Sariman ini. Saya lagi Perkenalkan, siapa dirimu? Nama saya Sariman. Siapa? Sariman.
Sariman. Itu jangan dihilangin, yang hemnya itu justru penting. Gitu. Nama dari mana ini? Sini duduk dulu sini loh. Duduk. Saya Giro. Oh Giro. Kau yang telah menyelamatkan manusia ini. Ya. Ada hubungan apa kau dengan manusia ini? Ya tanya saja sama dia. Saya itu siapanya dia. Eyangnya, Giro. Nah, Yang jagain kita, Giro. dia itu tadi mau dimakan sama itu macan kumbang. Tak selamatin. Nah, memangnya kamu sebenarnya siapa malah bertanya dengan saya tentang dia? Justru yang kenal dekat dengan dia itu saya kok. Jadi seperti ini. Saya sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan manusia ini. Ngapain Untuk bangun? menghancurkan Kampala. Oh, tak kira bangun. Kau ini sedang berbicara serius, tapi kau malah bergurau seperti ini. Ya kita itu hidup santai aja gitu loh. Dan nggak usah panik-panik. Kamu memangnya siapa kok kenal Bedor Kampala segala tuh? Saya adalah musuh dari Kampala. Awalnya saya pernah mengikuti ajaran yang diberikan oleh Kampala. Loh. Saya salah satu bagian dari mereka dulu. Kamu bagian dari mereka. Tetapi saya telah mengkhianatinya. Dan saya berusaha dari dulu untuk menghancurkan Kampala. Oh, Apa nggak kenal itu, Mbah Sariman? siapa? Kenalin namanya saja coba, pasti kenal itu. Namanya Eyang Mujahidin. Oh, Mujahidin. Mbah Sariman nih. Saya pernah mendengar nama itu, Mujahidin. ratusan tahun lalu. Kalau memang kamu pernah menjadi bagian dari mereka, ratusan tahun lalu kamu tuh bertemu dengan saya. Kamu kayaknya berhadapan sama saya. Kau pasukan dari Bantolo. Nah, ya benar. Dapat. Ya hampir mati. Ya enggak. Kau pasukan dari Bantolo yang waktu itu dibiarkan hidup oleh Kampala. Enggak. Ada beberapa dari pasukan Bantolo yang sengaja dibiarkan hidup. Ya, sebenarnya bukan dibiarkan hidup. Saya hanya nggak serius saja pada Kau itu nyawa lebihan. Nyawa lebihan apa? Sisaan, sisaan. Iya. Ya, memang saya akuin pada waktu dulu ratusan tahun lalu kamu yang menang. Dan saya berterima kasih. Kamu sudah memberi saya berkesempatan hidup sampai saat ini. Dengan Wijaya Bantolo dan Suranggana dan yang lainnya. Sekarang kamu berjodoh. Bertemu lagi tapi jadi pihak saya. Nanti kalau Senang saya... bertemu denganmu Ya, kembali. senang, tapi saya masih dendam loh. Kamu waktu itu nginjek leher saya loh ini. Sampai kecengklak ini. Mari kita lanjutkan pertarungan itu. Jangan tarung-tarung. Usah pasti menang saya. Ini Sudah. Hentikan. Jadi, untuk saat ini, saya pastikan saya akan bergabung dengan pihak Bantolo. Wah, beneran ini. Benar apa yang saya katakan. Bayar enggak? Ntar suruh bayar lagi belakangnya. Saya tidak meminta apapun dari kalian. Memangnya gini. Kok kamu bisa berkhianat? Kamu bisa berpikiran untuk menghancurkan dulu yang benar-benar kau puja dan kau ikuti. Memangnya ada apa toh? Kampala berbuat seenaknya. Kampala memperlakukan kami yang berjasa dengan berdirinya kerajaan Kampala. Seolah-olah dia mendirikan itu semua dengan sendirinya. Padahal, jika saya tidak membantunya mungkin, Kampala pun akan habis waktu itu dihabisi oleh Bantolo. Ya. Jadi dia tidak mengenang sebuah jasa dan sejarahnya. Benar. Dan setelah menjadi seperti ini, dia seenaknya memperlakukan orang-orang yang pernah membantu dan berjasa kepadanya. Gitu. Benar. Ya, dari dulu kamu gak ikut saya sih.
Dan saya secara diam-diam berusaha untuk menghancurkan Kampala. Akan tetapi saya tidak bisa. Lalu saya mendengar ada penerus dari Bantolo yang ingin menghancurkan Kampala. Karena saya ingat bahwasannya ucapan dari Bantolo bahwasannya suatu hari nanti saya akan datang kembali dengan wujud yang berbeda. Yaitu mungkin adalah penerusnya. Kok malah tidur sih Mbah Sariman? Mbah bangun Mbah. Manusia. Iya. Bagaimana? Jangan lupa bahwasannya nanti malam kita harus berhasil mengambil sebuah pusaka Tuding Nogowulu itu. Baiklah. Apa kau sudah melakukan membunuh dua leher dari Gabrana? Tadi di depan mereka manusia-manusia, saya berusaha menculik satu dari pihak mereka untuk mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan, karena mereka sudah berani menculik dirimu. Mereka tidak bisa atau tidak mau memberitahu apa yang mereka rencanakan. Jadi, mau tidak mau, saya harus memenggal kepalanya. Dan ada satu makhluk lain. Mereka pun tidak terima karena saya membunuh dari pihak mereka. Dan mereka datang menyerang saya. Saya pun lakukan itu. Akan tetapi di sini Sebelumnya saya meminta maaf. Kami melakukan ini semua. Saya mendapatkan perintah langsung dari Eyang bahwasanya ingin memastikan kau ini benar-benar atau hanya menyepakat. Jika memang kau melakukan ini sudah benar-benar, kami tidak menanam suatu keraguan kepada diri. apakah dengan kau memasang ini, memasang sesuatu, energi yang sangat besar di leher saya, kau belum cukup mempercayaiku. Padahal saya sudah memberikan informasi yang sangat penting untuk dirimu untuk menghancurkan Kampala. Kalau saya pribadi saya sudah mempercayaimu, tapi kan banyak yang dipertimbangkan ketika para sahabat lain menanyakan perihal itu. Maka dari rundingan itu saya meminta hal seperti ini yang dilakukan. Wajar saja jika mereka meragukan saya, karena mungkin mereka memahami saya dan mereka mengetahui bahwasannya saya adalah anak buah dari Kampala yang pernah bertarung dengan mereka. Ya, itulah yang menjadi pilihan. Maafkan saya. Tidak masalah. Jika itu membuat dirimu semakin yakin terhadap saya, bahwasannya saya benar-benar tulus ingin menghancurkan Bedor Kampala. Untuk masalah nanti malam, pusaka Tuding Nogowulu akan dilakukan perpindahan pusaka itu jam berapa? Di atas tengah malam. Lantas apa saja yang harus kami lakukan? Tentunya sebuah rencana untuk mengelabui dari pihak mereka. Entah itu bisa kau menukarnya ataupun kau mengambilnya. Dengan melakukan sebuah peperangan sekalipun di situ, yang terpenting kita berhasil mendapatkannya. Siapa memimpin dalam perpindahan pusaka itu? Ada beberapa panglima yang menjaganya. Seperti Panglima Bardali. Panglima Bardali. Benar. Itu adalah panglima yang sangat kuat. Mungkin makhluk ini mengetahui Panglima Bardali. Dia memiliki kekuatan yang sangat hebat.
Dia yang ditugaskan untuk memindahkan pusaka itu. Benar. Dia yang ditugaskan untuk memimpin. Baiklah, kita nanti atur lagi saja langkah baiknya. Apakah kita mau menyerang langsung, ataukah kita mau secara diam-diam dan mengambil atau menukarnya. Baiklah. Persiapkanlah dirimu secara baik-baik karena keberhasilan atau kegagalan kita, berhasil tidaknya kita mendapatkan pusaka itu kemungkinan yang sangat besar yang akan terjadi. Baiklah, saya akan mempersiapkan itu, tapi karena saya ini belum istirahat, ini sudah bentar lagi zuhur itu, mendengar suara azan. Baiklah, silakan kau lanjutkan dan siapkan dirimu baik-baik. Sebenarnya saya sangat khawatir jika kau memang benar-benar sudah diculik dari pihak mereka. Karena jika dirimu saja keturunan langsung dari Bantolo sudah diculik, apalah daya, kita akan hancur berkeping-keping dihancurkan oleh Kampala. Baiklah, saya pun akan mempersiapkan semuanya. Informasi apa nanti yang mau sampaikan saya nanti digamblangkan biar saya mempersiapkan itu semua. Baiklah. Terima kasih atas waktunya. Salam. Waalaikumsalam. Mas, kita istirahat dulu. Baik teman-teman. Mas Hariman. Mas Hariman. Mas Hariman? Biarin. Kita akan pulang terlebih dahulu mempersiapkan ini semua. Karena ini sudah siang, istirahat dulu nanti malam untuk persiapan. Baru tidur berapa jam? Sejam ya? Jam Mas. Saya kaget, saya lagi itu. Ayo pulang ya. Yaudah ya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara dan salam Om. Swastiastu. Mas Hariman.